Halo semuanya, kami kelompok dari kelas 12 IPA 1 akan mempresentasikan kritik dan esai. Selamat menonton. Pada kesempatan kali ini, kami juga memiliki peta konsep secara simpel dari materi kritik dan esai. Yang pertama itu, kita akan menerangkan pengertian ciri-ciri dan jenis kritik dan esai, dilanjutkan dengan perbandingan kritik dengan esai, lalu ada penyusunan kritik dan esai dengan memperhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis. Selanjutnya itu adalah analisis sistematika dan kebahasaan kritik dan esai, dan yang terakhir adalah penyusunan kritik dan esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaannya. Pengertian kritik sastra. Kritik dalam KBBI ya adalah pertimbangan baik buruk terhadap hasil karya sastra. Dan orang yang memberikan kritik itu disebut juga dengan kritikus. Dan pengertian menurut Abrams di dalam pengkajian sastra mendeskripsikan bahwa kritik sastra itu merupakan cabang ilmu yang berurusan dengan suatu perumusan, klasifikasi, penerangan, serta juga penilaian sastra. Dan dapat kita simpulkan bahwa kritik sastra itu adalah proses analisis dan evaluasi secara objektif terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, dan membantu atau memperbaiki pekerjaan. Lalu pengertian esai, menurut KBBI, esai adalah karangan yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Ada juga menurut pengertian esai menurut Sumarjo, Jacob, dan Saini. Esai ialah suatu karangan pendek tentang fakta yang kemudian dikupas menurut pandangan pribadi penulisnya. Dapat disimpulkan bahwa esai sendiri itu adalah tulisan yang memvisualisasikan subjek tertentu yang coba dinilainya secara objektif. Lalu ada ciri-ciri kritik dan esai. Ciri-ciri kritik yang pertama memberikan tanggapan terhadap hasil karya. Yang kedua, memberikan pertimbangan baik dan buruk sebuah karya sastra. Yang ketiga, menggunakan pertimbangan yang bersifat objektif. Yang keempat, memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra. Yang kelima, memberikan alternatif perbaikan atau kritik konstruktif. Dan yang terakhir, tidak berprasangka dan tidak terpengaruh terhadap penulisnya. Lalu ada ciri-ciri esai. Ciri-ciri esai yang pertama, berbentuk prosa. Kedua, singkat. Ketiga, memiliki gaya pembeda. Keempat, selalu tidak utuh. Kelima, memenuhi keutuhan penulis. Keenam, mempunyai ciri pribadi atau bersifat personal. Dan yang terakhir, bersifat subjektif. Selanjutnya jenis-jenis kritik sastra dan esai. Kritik ke sastra diantaranya kritik sastra berdasarkan bentuk. Itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu kritik teorikis dan kritik kerapan. Kritik teorikis adalah kritik sastra yang bekerja atas dasar prinsip-prinsip umum untuk menetapkan seperangkat istilah yang berhubungan atau pembedaan dan kategori-kategori untuk ditetapkan pada pertimbangan dan interpretasi karya sastra maupun penerapan kriteria, standar atau norma untuk menilai karya sastra dan pengarangnya. Yang kedua yaitu kritik kerapan, merupakan diskusi karya sastra tertentu dan penulisnya. Misalnya, buku Kesusastraan Indonesia Modern dalam kritik esai jilid yang kedua tahun 1962 yang mengkritik sastrawan dan karyanya, di antaranya Muhammad Ali, Nugroho Noto Susanto, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya kritik sastra berdasarkan pelaksanaannya. Dibagi menjadi tiga jenis, yaitu kritik yudisial, kritik induktif, kritik impresionistik. Kritik yudisial adalah kritik sastra yang berusaha menganalisis dan menerangkan efek-efek karya sastra berdasarkan pokoknya, organisasinya, teknik serta gayanya, dan
mendasar perkembangan individu kritikus atas dasar standar umum tentang kehebatan karya sastra. Kritik induktif adalah kritik sastra yang menguraikan bagian-bagian karya sastra berdasarkan fenomena-fenomena yang ada secara objektif. Kritik induktif meneliti karya sastra sebagaimana halnya ahli alam meneliti gejala alam secara objektif tanpa menggunakan standar kekap di luar dirinya. Selanjutnya, kritik impresionistik adalah kritik sastra yang berusaha menggambarkan dengan kata-kata dan sifat yang kerasa dalam bagian-bagian khusus karya sastra dan menyatakan tanggapan atau impresi kritikus yang ditimbulkan secara langsung oleh karya sastra. Selanjutnya, kritik sastra berdasarkan orientasi terhadap karya sastra ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kritik mimetik, kritik pragmatis, kritik ekspresif, dan kritik objektif. Kritik mimetik adalah kritik yang bertolak pada pandangan bahwa karya sastra merupakan tiruan atau penggambaran dunia dan kehidupan manusia. Kritik ini cenderung mengukur kemampuan suatu karya sastra dalam menangkap gambaran kehidupan yang dijadikan objek. Selanjutnya, kritik pragmatik, yaitu adalah kritik yang disusun berdasarkan pandangan sebuah karya sastra yang disusun untuk mencapai efek tertentu kepada pembaca, seperti efek kesenangan, estetika, pendidikan, dan sebagainya. Model kritik ini cenderung memberikan penilaian terhadap suatu karya berdasarkan ukuran keberhasilannya dalam mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, kritik ekspresif adalah kritik yang menekankan kepada kebolehan penulis dalam mengekspresikan atau mencurahkan idenya ke dalam wujud sastra. Kritik ini cenderung menimbang karya sastra dengan memperlihatkan kemampuan pencurahan, kesejatian, atau visi penyair yang secara sadar atau tidak tercermin dalam karya tersebut. Selanjutnya, kritik objektif adalah kritik sastra yang menggunakan pendekatan bahwa suatu karya sastra adalah karya mandiri. Karya ini menekankan pada unsur intrinsik. Selanjutnya, jenis lain dari kritik sastra. Jenis yang pertama adalah kritik sastra intrinsik, menganalisis karya sastra berdasarkan unsur intrinsiknya. Jenis yang kedua adalah kritik sastra ekstrinsik, adalah kritik sastra yang menganalisis dengan cara menghubungkan karya sastra dengan penulis, pembaca, atau masyarakat. Jenis yang ketiga adalah kritik deduktif, adalah kritik sastra yang menganalisis secara berpegang teguh pada sebuah ukuran yang dipercayainya dan dipergunakan secara konsekuen. Jenis yang keempat yaitu kritik induktif, adalah kritik sastra yang menganalisis dengan cara melepaskan semua hukum. Yang kelima yaitu kritik penghakiman, adalah kritik sastra yang menganalisis dengan cara berpegang teguh pada ukuran atau aturan tertentu. Yang keenam yaitu kritik teknis, adalah kritik yang dilakukan untuk tujuan tertentu saja. Nah, sedangkan jenis-jenis esai terbagi menjadi 6 bagian, sebagaimana berikut ini. Jenis yang pertama yaitu esai deskriptif. Esai jenis ini dapat menuliskan objek atau subjek apa yang dapat menarik perhatian pengarang. Ia bisa mendeskripsikan sebuah rumah, sepatu, pantai, atau sebagainya. Selanjutnya, esai tajuk. Esai jenis ini dapat dilihat dari surat kabar atau majalah. Esai ini memiliki fungsi menyatakan pandangan atau sikap surat kabar atau majalah tersebut terhadap isu tertentu. Dengan esai tajuk, surat kabar tersebut membentuk opini pembaca. Esai semacam ini tidak perlu mencantumkan nama penulis. Esai yang ketiga yaitu esai cukilan. Watak esai ini memperbolehkan penulis dan membeberkan beberapa segi-segi dari kehidupan individual seorang pembaca. Lewat cukilan itu, pembaca bisa mengetahui sikap-sikap penulis terhadap
tipe pribadi yang dibeberkan. Di sini penulis tidak menuliskan biografi. Ia hanya memilih bagian-bagian utama dari kehidupan dan watak pribadi tersebut. Selanjutnya, itu ada esai pribadi. Esai ini hampir sama dengan esai cukilan, akan tetapi esai pribadi ditulis sendiri oleh orang pribadi tersebut tentang dirinya sendiri. Penulis akan menyatakan saya adalah, atau semacamnya. Atau saya akan menceritakan kepada saudara tentang saya dan pandangan saya tentang hidup. Itu membuka tabir tentang dirinya sendiri. Itu salah satu contohnya. Selanjutnya, esai reflektif. Esai reflektif dituliskan secara formal dengan nada baca serius. Penulis mengungkapkan secara mendalam, sungguh-sungguh, dan hati-hati tentang topik yang penting berhubungan dengan hidup. Misalnya, kematian, politik, pendidikan, dan hakikat manusiawi. Esai ini tunjukkan kepada cendekiawan-cendekiawan. Selanjutnya, yang terakhir adalah esai kritik. Dalam esai ini, penulis memusatkan diri pada uraian tentang seni. Misalnya, lukisan, tarian, pahat, patung, teater, dan sastra. Esai ini membangkitkan kesadaran pembaca tentang pemikiran dan perasaan penulis tentang karya seni. Selanjutnya adalah perbandingan esai dan kritik sastra. Yang pertama adalah mengidentifikasi unsur pendukung esai dan kritik sastra. Teks kritik merupakan penilaian kelebihan dan kekurangan suatu karya yang bersifat objektif, dan penilaian ini dilakukan oleh kritikus dengan ketentuan tertentu. Ketentuannya adalah yang pertama, berdasarkan keadaan sebenarnya dan tidak dipengaruhi oleh pendapat atau pandangan pribadi siapapun. Yang kedua, harus disertai dengan unsur-unsur pendukung seperti alasan logis, sinopsis karya, dan teori-teori yang mendukung teks kritik tersebut. Sedangkan pada teks esai, poin-poin pendukungnya adalah bersifat subjektif, membahas suatu masalah sesuai dengan argumen atau pandangan penulis, yang berarti diatur oleh penulis tersebut. Dan yang ketiga, memiliki unsur wajib, yaitu pendukung berupa fakta yang dikritik. Selanjutnya adalah membandingkan kritik dengan esai pengetahuan dan sudut pandang penulisnya. Terdapat 6 poin perbandingan kritik dengan esai. Yang pertama, pada teks kritik, objek yang dikaji berupa karya. Sedangkan pada teks esai, objek yang dikaji tidak hanya karya namun juga bisa fenomena. Yang kedua, pada teks kritik terdapat deskripsi karya, sedangkan pada esai tidak ada deskripsi ringkasan atau sinopsis. Yang ketiga, data yang disajikan pada teks kritik bersifat objektif, sedangkan pada teks esai tidak selalu dibutuhkan data, maka teks esai dapat bersifat subjektif. Yang keempat, teks kritik dilakukan penilaian secara objektif dan dengan alasan yang logis. Sedangkan pada esai, kajian dilakukan ini secara subjektif dan berdasarkan pendapat penulis esai. Yang kelima, penilaian pada teks kritik menggunakan kajian teori yang sudah mapan atau relevan. Sedangkan pada teks esai, hampir tidak pernah dicantumkan kajian teori dan hanya berdasarkan pendapat penulis esai atau fakta yang mendukung pandangan penulis. Yang terakhir, pada teks kritik pembahasan terhadap karya itu secara utuh dan menyeluruh. Sedangkan pada teks esai, objek atau fenomena yang dikaji tidak secara menyeluruh dan hanya aspek-aspek yang dianggap menarik oleh penulis akan dibahas secara utuh. Penyusunan kritik dan esai dalam memperhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis. Pertama itu menyusun pernyataan kritik terhadap karya sastra. Berikut ini tahapan identifikasi unsur pendukung kritik dan esai secara sistematis dan teratur. Yang pertama itu ada tahap deskripsi. Dalam tahap pertama ini, kita perlu memaparkan data apa adanya. Contohnya itu mengklasifikasikan data sebuah cerpen atau novel berdasarkan urutan cerita dan mendeskripsikan nama tokoh utama serta tokoh-tokoh bawahan yang menjadi ciri fisik maupun psikisnya. Selain itu, kita juga perlu mendata latar fiktif ruang dan waktu atau latar-latar sosial dalam tokohnya dan mendeskripsikan alur setiap bab atau setiap episode. Yang kedua itu ada tahap penafsiran. Tahap penafsiran karya sastra merupakan penjelasan atau penerangan karya sastra. Dalam tahap ini, kita perlu menafsirkan karya sastra, artinya
kita perlu menangkap makna karya sastra tidak hanya menurut apa adanya, tetapi juga dengan pesan-pesan yang tersirat. Pendapat itu juga dapat mengandung kelogisan. Menyusun pernyataan esai terhadap suatu objek atau permasalahan esai. Esai itu merupakan karya tulis yang berbeda dengan kritik. Kalau kritik menyajikan kelebihan dan kelemahan karya sastra, kalau esai itu membahas objek atau suatu fenomena dari sudut pandang yang dianggap menarik oleh penulisnya. Jadi, langkah-langkah menyusun paragraf dalam menulis esai adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan judul esai. Yang kedua, menentukan topik permasalahan yang akan dibicarakan dalam tulisan. Yang ketiga, menentukan tujuan penulisan esai. Yang keempat, menentukan jenis esai yang akan ditulis. Yang kelima, membuat kerangka paragraf. Yang keenam, membuat paragraf pembuka. Yang ketujuh, membuat paragraf pengembang. Yang terakhir, membuat paragraf penutup. Setelah menyusun kerangka paragraf, Anda akan menyusun paragraf pembuka, isi, dan penutup. Dalam menyusun paragraf pembuka, Anda harus memahami topik dan gagasan utama dari paragraf tersebut. Gagasan utama itu adalah sebuah paragraf yang merupakan penentu untuk pengembangan ide-ide penjelas lain dalam suatu paragraf. Jadi, dalam paragraf utama itu terdapat dua jenis, ada paragraf induktif dan deduktif. Lalu selanjutnya itu ada pernyataan paragraf yang perlu ditegaskan isi paragraf yang sebagai pesan yang akan Anda sampaikan kepada penulis. Yang terakhir itu adalah paragraf penutup yang merupakan kesimpulan esai yang telah disusun. Selanjutnya adalah analisa sistematika dan kebahasan. Yang pertama adalah membandingkan sistematika kritik dan esai sastra. Struktur teks kritik dan esai mempunyai 3 bagian. Yang pertama, pada teks kritik terdiri atas pernyataan pendapat, argumen, dan penegasan ulang. Pernyataan pendapat atau tesis merupakan bagian yang menyatakan hasil penilaian terhadap karya yang akan dibahas. Yang kedua adalah argumen. Argumen ini bagian yang menyajikan argumen atau alasan yang didukung dengan data objektif dalam karya berserta dengan alasan logis yang mendukung argumen tersebut. Yang terakhir adalah penegasan ulang. Penegasan ulang ini mengakhiri teks dengan sebuah ringkasan atau pengulangan kembali tesis atau pernyataan pendapat, namun dengan kalimat yang berbeda. Lalu pada teks esai terdiri atas pendahuluan, isi, dan simpulan. Pendahuluan ini mengawali esai dengan tujuan untuk mengenalkan topik, memaparkan latar belakang topik, dan membangkitkan minat pembaca pada esai. Yang kedua adalah isi atau tubuh esai. Bagian isi ini berupa paragraf pengembang yang menjelaskan dan menguraikan pernyataan pada bagian pendahuluan. Jadi pada bagian isi, mereka memaparkan pernyataan yang sudah disebutkan pada pendahuluan lebih dalam. Yang terakhir adalah simpulan. Simpulan ini ringkasan dari tubuh esai atau ringkasan dari isi yang juga disertai dengan komentar atau pendapat penulis terhadap masalah yang dibahas. Pembahasan pada esai dan kritik sastra. Yang pertama itu menekankan pada detail sehingga memakai kalimat kompleks serta disusun secara runtut dan logis. Yang kedua itu menggunakan kalimat efektif dengan susunan ejaan bahasa Indonesia dan subjek, predikat, objek, dan keterangan yang benar. Selanjutnya, penggunaan kalimat konteks yang membutuhkan konjungsi. Kalimat konteks itu bermaksud untuk menambahkan kejelasan makna. Lalu ada juga menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menerangkan persepsi atau penginderaan. Contohnya itu adalah diharapkan, memprihatinkan, menduga, berasumsi, berpendapat, dan lainnya. Lalu mengungkapkan pernyataan yang bersifat mengomentari. Lalu ada juga menggunakan pernyataan persuasif. Selanjutnya menggunakan istilah teknis yang berkaitan dengan topik. Dan yang terakhir itu dilengkapi oleh rujukan atau referensi. Penyusunan kritik atau esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasannya. Yang pertama itu mengkonstruksi kritik sastra. Biasanya objek yang dikritik berupa karya sastra, baik itu puisi, cerpen, novel, atau drama. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih karya sastra yang akan dikritik. Kedua, mencari informasi mengenai karya sastra tersebut, seperti data karya sastra dan penyairnya. Yang ketiga, cermati bagian-bagian karya sastra. Yang keempat, susunlah konstruksi teks sesuai dengan struktur teks kritik, yakni pernyataan umum atau tesis, argumentasi atau isi, dan bagian penegasan ulang untuk menegaskan penilaian yang kita buat.
Yang terakhir, susun teks kritik berdasarkan konstruksi yang telah dibuat tadi. Yang kedua, mengkonstruksi esai. Berbeda dengan kritik sastra, dalam mengkonstruksi sebuah esai, aspek yang disorot bukanlah sebuah karya, tetapi sebuah fenomena tertentu. Fenomena yang akan disorot berhubungan dengan karya sastra. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengkonstruksi sebuah esai adalah: yang pertama, tentukan suatu fenomena aktual yang berhubungan dengan kesastraan. Yang kedua, lakukan riset dan pencaharian suatu data mengenai fenomena tersebut. Yang ketiga, pilih sudut pandang yang menarik untuk dibahas menurut Anda. Yang keempat, susun kerangka teks sesuai struktur teks esai. Yang kelima, konstruksi esai berdasarkan kerangka yang telah dibuat. Sekian penjelasan tentang kritik dan esai dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih.